senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, yaitu berharap hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di hadis yang mirip juga, hanya relasi yang berbeda, barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, yaitu mengharapkan hanya kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang satu man shoma Ramadan, yang satu lagi man qoma Ramadan. Jadi yang penekanannya berbeda. Yang satu adalah terkait dengan saumnya, yang satu lagi adalah kalau saum tentu di siang hari. Yang hadis yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita mendirikan di malam-malam hari. Ramadan memang selalu menjadi tamu istimewa. Fadilah yang Allah berikan di dalamnya sungguh luar biasa, menunjukkan betapa maha mulianya Allah dengan memuliakan hamba-hambanya. Salah satu fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba kecuali ketika ia diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan keridhaan dari Rabb-Nya. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkan namaku, namun dia tidak bersalat atasnya. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, namun bulan tersebut berlalu begitu saja sebelum diampuni untuknya dosa-dosanya telah berlalu. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya hingga usia tua, namun keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Tiga hal ini yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita. Yang pertama adalah ketika disebutkan nama beliau, maka kita juga menjawabnya. Nabi Muhammad, maka dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ketika datang bulan Ramadan, maka kita harus waspada bahwa di bulan Ramadan banyak sekali fadilah, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, dan jangan sampai semua itu berlalu begitu saja. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadikan kedua orang tua kita bisa memasukkan kita ke dalam surga. Betapa ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang tampak berpuasa akan mendapatkan ampunan. Boleh jadi ia berpuasa padahal hanya sekedar mengubah jadwal makan minum. Ia menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi ucapannya sia-sia, melalaikan, atau bahkan jelas melakukan perbuatan yang mengandung kemaksiatan dan kemungkaran. Maka bagaimana seorang hamba akan terbebas dari dosa jika puasa yang dilaksanakan hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga saja? Target utama di bulan Ramadan bagi seorang hamba adalah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, agar tidak menjadi orang yang celaka atau juga menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Tentu kita juga harus punya target-target utama agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Berangkat dari target Ramadan ini adalah seorang hamba hendaknya menyiapkan perbekalan untuk mengarungi satu bulan Ramadan ini agar mendapatkan tujuan yang dicita-citakannya, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dari banyak keterangan Rasulullah SAW, ada 4 amalan yang senantiasa dapat dilazimi dalam bulan Ramadan dengan kesungguhan. Yang pertama tentu adalah melaksanakan saum di siang hari, dari sejak fajar sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Kita tentu juga dengan keilmuan, dengan niat, dengan segala amalan-amalan selama saumnya kita menjaga agar saum itu juga
saum yang terbaik. Karena tentu diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai tak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan fadilah dari saum. Yang kedua adalah qiyam di malam hari. Dari dalil dalam hadis yang di awal juga sudah disebutkan bagaimana kita menghidupkan malam-malam itu juga. Yang ketiga adalah dengan tilawah Al-Quran. Kita punya target, mudah-mudahan mungkin 1 bulan ini minimal 1 kali khatam Al-Quran. Jadi minimal 1 hari 1 juz. 1 juz itu kira-kira ya paling lama itu 1 jam gitu ya. Kalau sudah lancar mungkin sekitar 30 atau 40 menit lah gitu ya selesai. Kalau mau dicicil juga setiap selesai sholat fardu bisa gitu ya. 1 juz itu versi Al-Quran Madinah itu ya sekitar 10 halaman, 10 lembar ya, atau 20 halaman. Jadi kalau 5 kali itu dibagi 2 lembar selesai. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Ini adalah waktu yang mustajab selama bulan Ramadan, maka perbanyak doa dengan zikir, dengan hal-hal yang selama bulan Ramadan ini penuh dengan waktu penuh dengan berkah ya. Apalagi di setelah antara iqomah dengan sholat itu adalah waktu yang mustajab di bulan Ramadan, di waktu yang mustajab itu adalah hal-hal yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Ketika saat hujan itu juga kita bermunajat karena disitulah waktu yang istijabah. Hadirin rahimakumullah, tentu di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah, terutama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.